Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ma ba'dah. Bapak Ibu Guru Mansatupati yang saya hormati, anak-anakku semua kelas 10, 11, 12 yang saya banggakan. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Hari ini materinya adalah tentang tayamum. Ini tayamum itu suatu ibadah yang sudah asing ya bagi Bapak Ibu guru, bagi anak-anak semuanya. Maka nanti akan ada praktek ya, biar tahu prakteknya. Oke, tayamum itu kelihatannya memang akhir-akhir ini tidak begitu penting gitu. Tapi ya bagi orang-orang yang mau melaksanakan jamaah haji umroh, nanti ini kalau di pesawat, itu kalau sholat kan ada yang menggunakan tayamum. Jadi tetap suatu ketika dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awalu. Al-awalu naklut turabi. Asani an-niyatu. As-salisu mashul wajhi. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Faslun mubtilatut tayammumi salasatun. Ma abtolal wudu'a wariddatu wa tawahumul ma'i inda yammama li faktihi. Faslun utawi ikilah fasal. Furudut tayammumi utawi piro-piro fardune tayamum. Khamsatun iku 5. Al-awalu utawi kang dihin naklut turabi iku ngelih lebu. Asani utawi kang kaping pindho an-niyatu iku niat. Asalisu utawi kang kaping telu mashul wajhi iku ngusap rai. Rabi'u utawi kang kaping papat mashul yadaini iku ngusap tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 at-tartibu iku urut. Bainal mashataini ing dalem antarane pengusap loro. Pasal ini menjelaskan tentang fardunya tayamum. Fardu itu apa? Fardu itu sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat melaksanakan ibadah. Apabila ditinggal, maka ibadah itu menjadi tidak sah. Itu fardu. Tetapi istilah fardu ini menjadi problem bagi sebagian ulama. Ya, ada yang mengatakan fardu itu beda dengan wajib, beda dengan rukun. Yang menyamakan fardu itu sama. Fardu, wajib, dan rukun itu adalah madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i itu tidak membedakan antara fardu Jadi madhab Syafi'i itu tidak membedakan antara fardu, wajib, dan rukun. Artinya fardu, wajib, rukun itu sesuatu yang dilaksanakan pada saat ibadah dan apabila ditinggalkan maka tidak sah. Tetapi
Madzhab Hanafi membedakan ya antara fardu, wajib dan rukun. Jadi kalau Imam Hanafi itu misalnya haji, ya Buparti yang pernah haji ini ya. Rukun haji itu kan wukuf di Arafah. Itu nggak bisa diganti dengan apapun. Tetapi beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji itu bisa ditinggal dan membayar dam. Nah, tetapi kalau mazhab Syafi'i sama. Jadi rukun, wajib, dan fardu. Dari ini kita berbicara tentang fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah memindahkan debu. Jadi ini akan saya pertajam tentang penjelasan Kiai Heri Taufik yang kemarin bahwa kalau saat ini itu tayamum bisa mudah mengambil debu dari benda-benda yang melekat. Nah, itu sebetulnya saya hanya akan mempertajam saja. Begini, yang pertama, fardunya tayamum itu adalah memindahkan debu. Ini dari ayat fatayammamu sha'idan thayyiba. Sha'id itu ai turoban. Thayyiban ai tahiron. Menurut mazhab Syafi'i bahwa debu yang dipindahkan itu harus debu yang betul-betul dipersiapkan. Jadi bukan debu yang ada di meja, kursi dan sebagainya. Ainut turab. Karena So'id dan Toyibah itu maksudnya debu yang betul-betul berada di tempat untuk tayamum. Ini memang So'id dan Toyibah berbeda-beda pendapat. Jadi kalau Kiai Heri Taufik kemarin itu menjelaskan debu yang ada di benda itu adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Syafi'i, debu itu harus dipersiapkan ayak sidahu litayamum. Memang tidak boleh benda yang melekat di kursi, di meja dan sebagainya tidak boleh. Jadi harus dipersiapkan. Kalau mazhab Maliki itu debu yang dimaksud So'id dan Toyibah ma nabata minal ard. Debu yang melekat pada benda yang tumbuh dari bumi. Berarti yang ada di pohon-pohon dan sebagainya. Tidak boleh debu yang ada di meja, kursi tidak boleh. Tapi kalau mazhab Hanafi, ma fauqal ardi. Debu yang ada di atas bumi semuanya bisa. Jadi artinya kalau orang umroh haji, kemudian dia itu ingin tayamum, itu bisa mengambil debu dari kursi, dari meja dan sebagainya. Maka ini saya perjelas, saya pertajam bahwa kalau tayamum mazhab Syafi'i itu harus debunya dipersiapkan di tempat. Karena apa? Nanti beda. Fardunya Imam Syafi'i dan fardunya Imam Hanafi. Kalau fardunya mazhab Syafi'i itu ada 5. Tapi kalau fardunya mazhab Hanafi hanya ada 3. Mazhab Hanafi itu nggak usah niat, nggak usah tartib. Fardune wudu yang menurut mazhab Syafi'i itu 6. Ada niat dan ada tartib. Kalau mazhab Hanafi itu hanya 4. Oh nggak usah niat, jebar-jebur wis sah. Kejegur kali langsung niatnya wudu sah. Nah apa kesusu berangkat sekolah misalnya wudu, gak usah tartib gak apa-apa, mau jegur niat wudu sah. Itu mazhab Hanafi. Jadi harus beda nanti. Ya, jadi naqlu turab ini artinya memindahkan debu dari tempat debu ke anggota tayamum. Itu yang pertama. Nanti akan saya praktekkan caranya mindah lebu. Biar nanti visualnya akan kelihatan. Yang kedua niat. Jadi niat tayamum. Ini menarik. Niatnya gimana? Niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahatis shalah. Jadi kalau orang tayamum ini adalah untuk fardu 1 kali nawaitut tayammuma listibahatis shalah. Fardhul lillahi ta'ala.
Nah ini yang menarik. Orang tayamum itu kan terkadang kesannya hanya gantinya wudhu. Ya itu kan yang menarik. Tetapi orang tayamum itu ada satu gantinya wudhu, dua gantinya hadas besar. Yang kedua, tayamum ini kan tidak hanya karena tidak ada air, tetapi kadang-kadang karena penyakit. Jadi kalau jenengan itu misalnya kecelakaan, terus tangannya itu patah atau ada luka. Kemudian malam-malam malah ikhtilam, ya ngimpi metu mani, cukup waduh, berkecelakaan malah ngimpi metu mani. Bingung kayak gitu. Apa sholat sisan. Kemudian kalau dia itu wudhu ndak bisa, ya ndak bisa. Mandi apalagi, wong tangane wis luka. Ini kan harus ada dua hadas yang digantikan oleh tayamum atau debu. Jadi kalau jenengan itu hadas besar, ya tidak bisa mandi junub dan tidak bisa wudhu, hadas kecil, maka tayamumnya dua kali. Jadi misalnya ini Pak Agus Rafiq susu nengman karena ada tugas, waduh, ada masalah ini, gitu kan? Akhirnya tangannya atau kakinya, ya tempat-tempat anggota wudhu nggak bisa untuk wudhu, apalagi kalau kena air nanti membahayakan menurut dokter, maka nggak boleh mandi. Tapi punya hadas besar. Ini nanti kalau mau sholat, ini tidak tayamumnya gulung-gulung ke ora seawak gitu, terus gulung-gulung awaknya terus berdebu kabeh bukan. Tapi tayamumnya untuk hadas besar ini ya sama niatnya podo. Nawaitu tayamuma listibah hadis sholati fadolillahi ta'ala sebagai ganti junub. Kemudian harus tayamum lagi, yaitu untuk sholat. Nawaitu tayamuma listibah hadis sholati fardholillahi ta'ala. Jadi itu yang penting malah ya. Jadi kalau kamu tayamum karena hadas besar ya seperti mengusap wajah dan tangan, tidak terus gulung-gulung. Kemudian yang ketiga, tayamum itu harus mengusap wajah. Nah, ini sama seperti wudhu. Tidak boleh kemudian separuh, tidak boleh, atau perapat tidak boleh. Harus semua wajah. Wajah itu kalau lebarnya dari pentil telinga itu, pentil telinga kanan ke pentil telinga kiri. Ya memang pentil itu, tulisan ini ya. Kemudian dari tempat tumbuhnya rambut ya ke dagu. Semuanya harus kena debu itu. Iya, harus itu batasnya wajah itu. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan. Nah ini tangan mulai siku sampai ujung jari telapak tangan. Yang kelima adalah tartib. Nah, tartib sekali lagi ini adalah menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau Maliki wis pokoke murad marid kena, ya itu bedanya. Nah, ini yang menarik ketika jenengan tidak ada air. Ya seperti di pesawat ketika mau haji, ketika mau umroh. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh tayamum tapi berpindah ke mazhab Hanafi tadi. Debu yang ada di meja, di kursi itu menurut Hanafiyah diperbolehkan. Tapi kalau Syafi'iyah tidak boleh tayamum dengan menggunakan debu yang ada di kursi dan meja. Oleh karena itu ya para kiai yang menjelaskan kepada jamaah itu harus lengkap. Karena nanti beda batalnya. Jadi mazhab Hanafi itu batale wudhu, batale tayamum itu beda. Kalau mazhab Syafi'i itu memegang wanita yang tidak tidak mahramnya itu kan batal. Istri yo batal. Tapi kalau mazhab Hanafi kan tidak, ya. Batale wudhu menurut Syafi'i dengan Hanafi beda. Jadi nanti kalau tayamumnya mengikuti mazhab Hanafi, ya batalnya ya Hanafi. Jadi jangan kemudian hanya tayamumnya saja. Iya.
Jadi madzhab Hanafi itu nyekel wong wedok ora apa-apane ya ora batal. Tapi melihat wanita cantik syahwat batal. Ya itu madzhab Hanafi. Nek Syafi'i kan enggak. Kemudian guyu ngakak itu batal. Guyu ngakak batal. Ya kemudian mimisen batal. Mimisen batal. Guyu ngantek cekakaan ngerti suarane ngantek gembur-gembur ngoten niku. Niku madzhab Hanafi batal. Nek madzhab niku gak batal. Ya, jadi memang harus lengkap. Ketika mau berpindah madzhab itu satu paket ya, antara rukunnya, syaratnya, kemudian mubtilatnya. Jangan dipotong-potong ya. Kemudian sekarang saya mau praktek ini ya, praktek tentang tayamum karena anak-anak kita ya itu rata-rata kan tidak tahu, nanti biar lewat videonya saja tahunya. Mas ini dipegangkan ininya mas, nah mic-nya. Ini praktek tayamum ini penting ini, karena nanti kalau tidak tahu kan bingung. Ya. Ini ya, ini misalnya, ini ada debu, ini memukulkan. Ini misalnya debu ini ya. Ini kemudian kedua tangan dipukulkan ke debu. Debu ini kemudian dipindahkan ke wajah. Nah ini caranya adalah ujung jari ditempatkan di batok atau kening ya seperti ini, jidat. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini debu harus terkena semua pada wajah, maka tangan ini diusap ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jempol ini harus sampai dagu. Jadi seperti ini. Kalau ada yang tersisa, itu tidak boleh. Jadi disunatkan 3 kali agar semuanya terkena debu. Yang kedua adalah mengambil debu lagi untuk tangan. Ini disunatkan yang sebelah kanan dulu. Tangan ini adalah ujung yang kiri ditemukan pada ujung yang kanan, seperti ini. Nah, ujung ini kemudian ditarik untuk bawah. Masih tersisa debu yang ada di telapak tangan, diusapkan yang bagian atas. Nah, ini jempol ketemu jempol, kemudian diusap. Set. Kalau enggak seperti ini, tidak sah. Ya, kemudian yang kedua, ini adalah telapak tangan, ya, mengambil debu lagi di bagian kanan untuk tangan kiri. Ujung kanan ketemu ujung tangan kiri. Ditarik, ya, kemudian yang sebelah ini ditarik lagi seperti ini. Jempol ketemu jempol. Seperti itu. Jadi kalau tayamum itu kalau ada anggota yang belum terkena debu maka tayamumnya tidak sah. Maka perlu cara yang seperti itu. Oke. Ya saya lanjutkan. Oke. Kemudian kita lanjutkan tentang batalnya tayamum. Faslun utawi ikilah fasal. Mubtilatut tayamumi utawi pira-pira kang batalake tayamum. Salah satun iku ana 3 suwijine perkara abtola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu waridatu lan murtad watawahumul ma'i lan nyipta anane banyu in tayammama lamun tayamum sapa wong lifakti krana kesepen banyu. Pasal berikutnya adalah sesuatu yang membatalkan tayamum. Ini ada 3. Yang pertama adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu adalah membatalkan tayamum. Jadi seperti berak, kencing, kentut dan sebagainya. Tapi ini ada yang menarik nggih. Jenengan nek kentut setan. Ya kentut setan itu gak batalke wudu.
Entut setan itu pripun lah, Pak. Ada itu. Entut setan itu ketika jenengan wudu, tiba-tiba itu ada sisa angin sidik tit gitu loh. Nah, itu entut setan. Itu enggak membatalkan wudu karena angin itu keluar di luar lingkaran-lingkaran dubur dan kubul. Jadi nek ngentut setan, jenengan itu digodho setan. Maka entut setan ora batal. Yang kedua adalah riddah atau murtad. Jadi keluar dari Islam. Jadi orang kok misoi nabi, misoi pangeran, itu nanti tayamumnya batal. Nah, riddah itu ada yang qauli, ya, ada yang fi'li. Yang fi'li itu artinya berupa perbuatan. Misalnya nyembah wit gede, nyembah watu gede, itu tayamumnya batal. Yang ketiga, bagi orang yang tayamum karena tidak ada air, maka kalau dia itu memperkirakan ada air, hanya sakwasangkanya saja itu ada air, maka tayamum itu menjadi batal. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa tayamum itu memang tidak hanya karena tidak ada air. Ya, nyuwun sewu bagi bapak ibu yang dan anak-anak, ketika ada anggota wudhu yang ketika wudhu tidak boleh terkena air, jenengan itu kena 2 kali. 1 harus wudhu kalau mau sholat, tetapi anggota yang tidak boleh kena air tadi dilewati, itu diganti dengan tayamum. Jadi seperti itu. Jadi tayamum itu tidak sekedar tidak ada air, tetapi untuk menggantikan penyakit sing apa istilah nempel nak anggota wudhu. Kita lanjutkan. Faslun utawi ikilah fasal. Pasal mana? Alladzi utawi perkara. Yadhuru kang bisa suci. Minan najasati sangking piro-piro najis. Salasun iku 3. Al-khamru suwijine iku arak. Idza takhallalat nalikane dadi cokak apa arak. Binafsiha kelawan awak dhewene arak. Wajildul maitati lan kulite batang. Idza dubigo nalikane den sama apa jilet apa kulit. Wa malan barang sara kang dadi apa ma hayawanan iku hayawan. Ini Kiai Salim bin Sumer menjelaskan ada 3 hal, 3 benda yang suci dengan sendirinya. Artinya asalnya najis jadi suci, iku ana gitu. Yang pertama yaitu kalau zaman kuno, wong nek ape gawe minuman keras itu pakai khamr. Kalau di Arab itu budayanya khamr. Lah ini kalau di Indonesia, kalau zaman kuno itu kan cokak itu nek dijarno seminggu, itu kan menjadi khamr, memabukkan. Itu apabila dipeme itu dijemur, itu kemudian dia berubah lagi menjadi cokak lagi, maka tidak najis. Yaitu kembali ke asal menjadi suci. Asal tidak dicampur dengan benda yang lain. Yang kedua, kulit. Kulitnya binatang yang mati tanpa disembelih. Ono kijang, ono kambing. Kemudian kulitnya itu mau dimanfaatkan. Kulit itu bisa menjadi suci apabila bahasanya nek kene disamak. Disamak itu memang term atau istilah yang ada di dalam kitab kuning. Carane piye? Yaitu apabila ada kulit, kemudian nanti dimasukkan air, ditambah dengan benda-benda yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran kulit tersebut, maka ketika bersih maka menjadi suci. Suci dalam arti tidak untuk dimakan tetapi dipakai. Nah, itu namanya samak. Ya. Bisa dengan daun bidara, bisa dengan kulit pohon salam dan sebagainya. Zaman kuno itu kan tradisional sekali dengan daun bidara, ya. Jadi
suci dengan sendirinya. Ini suci bendanya. Ini yang menarik yang terakhir, wama soro hayawanan. Ada sesuatu yang asalnya najis, tapi kalau menjadi hayawan dia suci. Itu ternyata saya lihat, itu maksudnya adalah, misalnya ada bangkai. Bangkai itu kemudian menjadi sindat. Sindate itu suci, ya, sindate suci. Tapi ketika sindat itu nanti mencelat misalnya, itu kan dia kalau memang mau disucikan kan dikumbah jadi suci. Nggo dolanan misalnya, dolanan sindat itu enggak apa-apa. Karena sindatnya itu menjadi hayawan. Batangnya najis, tapi ketika batang itu menjadi sindat, maka sindatnya yang suci. Ini yang menarik memang Kiai Salim bin Sumer sampai ke arah sana. Jadi ada asalnya najis kemudian menjadi suci. Berikutnya faslun utawi ikilah fasal. An-najasatu utawi piro-piro najis. Salasun iku telu. Mughalladhatun suwijine iku najis mughalladhah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al mughalladhatu utawi najis mughalladhah. Najasatul kalbi iku najise asu. Wal khinziri lan celeng. Celeng. Wa far'i ahadihima lan peranaane salah sijine asu lan celeng. Wa mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Baulu sobiyi iku uyuwe bocah lanang cilik. Alladzi lam yat'am kang durung tau mangan sapa sobi ghaira labani sakliyane susu. Walam yablu lang durung tumeka sapa sobi al haulaini ing umur 2 taun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah sairun najasati iku sekarine pira-pira najis. Jadi najis itu dibagi menjadi 3. Ini istilah sehingga tidak diartikan secara letterlek atau secara bahasa. Yaitu najis mughalladhah. Yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Najis mughalladhah yaitu najisnya anjing dan celeng. Celeng itu sama dengan babi. Katanya kalau babi itu kalau yang diternak atau jinak itu babi, tapi kalau sudah di hutan namanya celeng, ya. Kemudian anaknya ini artinya apa? Nek ono kambing kawin karo celeng, ini anaknya nanti menjadi celeng. Ya. Iya, itu sama najis mughalladhah. Iya, ada anjing kawin karo misalnya sapi, ya anaknya jadi anjing. Ini mughalladhah. Jadi anak-anak itu maksudnya tidak anak yang perkawinan orisinil tapi silang, ya. Tapi jangan sampai nanti ada manusia terus karo anjing, susah kan? Atau manusia dengan celeng, itu anaknya kan repot mughalladhah engko. Ya nah orang-orang barat itu kan sekarang kan aneh-aneh itu ya. Jadi najis mughalladhah itu hanya kedua binatang tersebut karena menurut Islam anjing itu membawa penyakit katanya rabies. Kemudian kalau celeng itu ada cacing pita dan sebagainya. Nah ini kan nas. Jadi kalau nas sifatnya ta'abbudi harus kita ikuti. Yang kedua itu najis mukhaffafah. Nah ini yang menarik. Najis mukhaffafah itu air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil, yang belum berusia 2 tahun, yang belum makan selain minum cucu ibunya. Jadi cucu. Air susu itu loh. Iya. Hanya air susu. Kalau sudah makan nasi, kalau sudah makan snack itu menjadi mutawassithah. Jadi anak kecil laki-laki. Yang aneh, anak kecil perempuan itu sekalipun belum umur 2 tahun, najisnya sudah mutawassithah. Jadi kalau anak kecil perempuan itu air kencingnya sudah pesing, gitu, beda dengan laki-laki. Jadi makanya ini memang ya beda ya, perutnya beda. Perutnya laki-laki kan tidak ada rahimnya, jadi lebih bersih. Perutnya perempuan ada rahimnya, sehingga sejak kecil sudah mutawassithah. Ya ini beda. Maka laki-laki dengan perempuan itu pada dasarnya akhirnya sembrono dadine gemproh gitu.
Ya pada dasarnya memang air kencing perempuan itu lebih menyengat. Lihat toilet yang untuk perempuan nanti kan lebih lebih menyengat. Laki-laki itu enggak begitu. Nah ini kalau mukhafafah ini hanya anak laki-laki kecil yang belum berusia 2 tahun itu belum makan apa-apa. Nanti cara membersihkan najisnya kan beda gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis selain mughaladhah dan mukhafafah, yaitu semua kotoran-kotoran seperti kotoran anjing, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran manusia, kemudian air kencing perempuan. Jadi 3 itu nanti cara membersihkannya yang berbeda. Faslun utawi ikilah fasal. Al mughalladhatu utawi najis mughalladhah. Tadhuru iku bisa suci apa mughalladhah bisab salatin kelawan pitu pira-pira basuhan ba'da izalati ainiha ing dalem badane ngilangi aine najis mughalladhah. Ihdahuna utawi salah sijine pitu robin iku kelawan debu. Cara menghilangkan najis mughalladhah itu dibasuh 7 kali dan salah satu dengan debu. Pak, kenapa 7 kali? Yaitu dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu itu biar bersih. Kenapa harus salah satu dengan debu? Karena biar penyakitnya hilang katanya. Karena debu itu bisa menghilangkan kuman-kuman. Misalnya diganti Pak karo sabun. Nah ini kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Debu ya tetap debu. Ya, kalau mazhab Hanafi boleh ganti karo sabun, ganti dengan sesuatu yang bisa membersihkan. Nah, itu caranya menghilangkan najis mughalladhah. Jadi kan misalnya nok dalan juk-juk ana asune iku teles, nemplek-nemplek nok nggon dengkul. Nah, itu nanti dengkulnya harus dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan debu. Tapi kalau anjingnya kering enggak apa-apa. Ana asu kering ininya badannya enggak apa-apa. Cungure kering ya enggak apa-apa. Maka sing najis itu nek teles. Maka menurut Imam Malik ngingoni asu enggak apa-apa. Dulu di Madinah itu banyak orang yang memelihara anjing tapi ditaruh di luar untuk jaga. Jadi mazhab Syafi'i kan enggak oleh. Ini asu ya bahaya, mare nyerak-nyerak najis gitu. Jadi ya kalau kering ya, kalau basah itu najis. Wal mukhaffafatu lan najis utawi najis mukhaffafah. Taduru iku bisa suci apa mukhaffafah birasyil mai kelawan nyiratake banyu alaiha ing atase mukhaffafah ma'al ghalabati sertane banget-bangetake wa izalati ainiha sertane ngilangi aine najis mukhaffafah. Kalau najisnya mukhaffafah seperti najis anak kecil laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain cucu ibunya, itu dia menghilangkannya diambil dulu airnya, air kencing tadi karo tisu, karo gombal gitu. Kemudian hanya disiram biur gitu aja. Enggak perlu mengalir karena mukhaffafah. Makanya kalau menghilangkan najis mukhaffafah ya cuma agar disirati gitu aja. Beda dengan mutawassithah nanti, ya. Mutawassithah tu utawi najis mutawassithah tangkosimu iku dadi kabagi apa mutawassithah. Ala kismaini ing atase rong dunduman ainiyatun suwiji iku najis ainiyah wa hukmiyatun lan hukmiyah wal ainiyatu utawi najis ainiyah allati laha kang iku tetep keduwe ainiyah launun utawi werna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa wala buddha mongko wajib min izalati launiha saking ngilangi warnane najis warihiha lan ambune najis
wa ta'miha lan rasane najis wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah allati iku najis la launa kang ora ana jinise werna wala rihalan ambu wala ta'malan ora rasa yakfi mongko nyukupi ka ing sira apa jaryul mai ngilekake banyu. Yang kedua, cara menghilangkan najis mutawasito. Air kencing anak perempuan yang kecil atau air kencing anak orang dewasa atau orang tua, misalnya beser, mester. Itu nanti cara menghilangkannya diambil airnya dulu. Kalau kotoran diambil kotorannya dulu, disiram. Disiram airnya harus mengalir. Ya, kalau nggak mengalir nggak boleh. Nah, ini bedanya mutawasitoh dengan mukhafafah. Cuma di dalam najis mutawasitoh ini ada dua kategori. Yang pertama adalah najis ainiyah, ketok ono najise. Tapi kalau hukmiyah asale ketok ning ilang. Jadi misalnya ada orang anak kecil kencing, kemudian kering. Wah, nok ndi mau yo. Uyoe mau nok ndi, ora ketok gitu loh. Akhirnya apa? Cara menghilangkannya pun berbeda. Jadi kalau najisnya ainiyah diambil dulu najisnya kemudian disiram. Kalau hukmiyah dikira-kira nggone mau. Jadi dikira-kira. Cuma kalau najisnya itu ainiyah maka harus hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasane yo hilang. Jadi ono najis kok ono rasane didilat ya repot iki Mas. Tapi harus begitu. Kalau misalnya jenengan niki cewek habis misalnya ini cewek kok ijo ambune itu berarti belum bersih masih mutawasito maka nek cewek itu tangannya kudu diambung kira-kira iki tanganku jam butai tah ora gitu. Kalau masih bau itu namanya masih ada najisnya maka harus sampai selesai nah, ya seperti itu. Jadi kalau memang pengen cepat duwe sabun jangan, kalau bisa itu yang pertama ojo sabunan sih. Sabunan itu nek wis tuntas gitu. Ya, termasuk anak-anak kecil yang kalau kamu cebokin itu diambung sik silite. Jam mambu ta ora itu. Nek jam mambu ya ono mutawasito ya sampai resik gitu karena harus hilang baunya, rasanya, warnanya. Ya. Faslun utawi ikilah fasal aqalul haidi utawi paling sithik haid yaumun iku sedina wa lailatun lan sewengi wa ghalibuhu utawi kaprahe haid situn iku 6 dina au sab'un utawa 7 dina wa aksaruhu utawi akeh-akeh haid khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane bilaya liha kelawan pira-pira wengine khamsah aqallu tuhri utawi luwih sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Jadi ini berbicara tentang haid. Haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Kalau ada orang haid itu harus dilihat terus. Ya, dilihat dikontrol. Aku iki jam metu ta ora metu ta. Kalau kurang dari 24 jam maka istihadah. Dan misalnya haid. Haid niku biasane pira 7 dina. Kalau 1 hari 1 jam baru 7 hari 7 jam, maka jangan harus qadha salat selama 7 hari. Maka haid iku sing kepenak nek deres ngono kae. Wis mesti ana 24 jam. Kalau kamu itu 15 hari haid, 1 hari itu hanya 1 jam. Maka 15 hari itu belum 24 jam. Maka sholatnya qadha. Mulane nek haid ditilak-tiliki, ya aja dijarno. Itu paling sedikit 24 jam. Jadi nganggo kapas ditiliki, ketok abang tah ora, ketok kuning tah ora gitu. Kemudian kalau orang haid itu lumrahe utawa biasanya adalah 7 hari. Ya 7 hari, 8 hari. Maksimal 15 hari. Pak nek ana wong haid kok 20 dina iku piye? Itu kalau menurut kitab Bajuri digawe gampang.
Ada orang haid kok 20 hari, maka yang 5 hari langsung istihadah berarti wajib sholat. Yang haid itu hanya 15 hari, maksimal itu 15 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Sing angel, nek ana haid kok melompat-melompat. Ya pertama 3 hari. Kemudian sampai tanggal 10 lagi haidnya 3 hari. Kan 6 hari. Kemudian tanggal 17 haidnya. Nah, ini menjadi masalah. Tetapi menurut Imam Bajuri, ya wes pokoknya anggar di luar itu berarti istihadah. Jenengan haid 3 hari. Kemudian tanggal 10 haid lagi 3 hari. Kan masih dalam waktu 15 hari itu. Kan baru 6 hari. Nah, ketika haid lagi tanggal misalnya 20 haid lagi, maka itu dianggap istihadah karena di luar 15 hari ya. Enak. Tapi nanti dilihat darahnya. Darah haid itu kan ada yang ireng buteng, ana sing abang, ana sing kuning. Ya, jadi jenengan kalau haid itu nanti terakhir kok masih kuning-kuning, jangan sholat dulu. Karena itu masih dalam keadaan kamu haid. Boleh kamu sholat kalau sudah putih bersih. Nek ijo ana kuning-kuning sithik wae, ya itu tidak boleh. Jadi makanya kalau kamu haid itu harus dilihat terus. Jadi kontrol ini betulan. Saatnya kegiatan keterusan telah selesai. Mohon seluruh siswa, guru, serta karyawan untuk segera mengakhiri kegiatan keterusan ini. Dan marilah kita lanjutkan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Ya. Jadi ini betulan ya. Kadang-kadang itu ada orang konsultasi sama saya. Satu hari dia itu haid. Satu hari dia itu haid, ya, haid. Kemudian ditunggu sampai sore mampet. Kemudian dia tiba-tiba mandi lagi. Lu ujuk-ujuk kungko rong dino metun neh. Itu berarti kamu masih haid. Ya. Jadi kadang-kadang ojo kesusu adus. Ditunggu kira-kira 2 hari, 3 hari. Karena nanti kalau kamu itu haid, kemudian belum selesai, kemudian mandi, ya, kemudian masih keluar lagi, itu nanti sholatnya yang haram. Jadi ditunggu saat tuntas, kecuali yang sudah tidak haid ya, sudah aman. Kalau sudah tidak haid itu biasanya lebih aman. Wes enak, wes dada, ora tau adus ya. Ya kalau yang masih haid-haid itu usia 45 biasanya. Ya, nok fikih itu beda dengan medis. Kalau saya lihat di fikih itu menopause itu 66 tahun ternyata. Tetapi kalau medis rata-rata itu 55 sampai 60. Kadang 40 sudah menopause karena banyak pikiran ya, karena banyak problem itu 40 45. Ada yang 55 belum menopause juga banyak karena uangnya banyak, hidupnya senang dan sebagainya. Maka bersyukurlah biar jangan terlalu cepat menopause gitu ya. Jadi kalau fikih itu 66. Ada yang teman saya itu di MTSN 1 itu sampai 59. Itu belum menopause. Karena dia hidupnya happy, seneng gitu. Kalau sudah menopause itu ora paso bojone, sakake engko. Ya, jadinya ya iman-iman ojo ngantek menopause ya. Ya demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.